Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Saputriani dengan nomor induk mahasiswa 19014015047. Program Studi Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kromatografi gas pada mata kuliah Praktikum Instrumentasi. Yang pertama, pendahuluan tentang kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang umumnya digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponen dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan sebagai fase diam. Proses kromatografi gas didasarkan atas distribusi suatu zat terlarut di antara gas yang bergerak atau gas pembawa dan pada fase cair diletakkan pada zat pendukung di dalam suatu kolom yang panjang. Selanjutnya, berdasarkan fase diam kromatografi gas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kromatografi gas padat, fase diam padat. Dasar pemisahannya, penyerapan fase diam atau adsorpsi. Contoh dari fase diam padat ini yaitu silika gel. Yang kedua, ada kromatografi gas padat, fase diam cair. Dasar pemisahannya, partisi sampel yang masuk atau keluar dari lapisan cair. Contohnya, gas hidrogen dan nitrogen. Persyaratan dari kromatografi gas. Yang pertama, persyaratan gas pembawa sebagai berikut. Harus inert, tidak bereaksi dengan sampel dan fase diamnya. Murni dan mudah diperoleh serta murah. Sesuai atau cocok dengan detektor yang akan kita gunakan ketika praktikum nanti. Dan harus mengurangi difusi dari gas. Persyaratan yang kedua yaitu persyaratan senyawa. Volatil, stabil terhadap panas, dan tidak terdekomposisi pada suhu tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat-alat kromatografi gas. Yang pertama yaitu ada carrier gas, tangki gas pembawa. Yang kedua ada flow control, yaitu kunci atau kontrol tekanan. Yang ketiga ada injektor port, tempat untuk penginjeksinya. Yang ketiga ada kolom, dan ada kolom oven, detektor, dan recorder.
Nah, ini merupakan penjelasan dari alat-alat kromatografi gas tadi. Yang pertama, injektor. Injektor merupakan tempat injeksi dari alat kromatografi gas yang dipanaskan. Dalam kebanyakan alat, suhu dari tempat injeksi dapat diatur. Sampel kita masukkan ke dalam bejana kecil yang dipanaskan menggunakan jarum melalui septumnya. Panas ini memfasilitasi penguapan sampel matriks sampel. Gas pembawa kemudian mengangkut keseluruhan atau sebagian sampel ke dalam kolom. Nah, yang kedua yaitu kolom. Kolom ini berfungsi sebagai fasa diam. Di dalam kolom akan mengalami 3 kondisi. Yang pertama dengan gas pembawa terdistribusi secara dinamis di antara gas pembawa, tertahan, atau larut dalam kolom. Mekanisme ini terjadi berulang-ulang mulai dari sampel masuk ke dalam kolom hingga masuk ke detektor secara individual. Semakin mirip polaritas komponen sampel dengan fasa diam, maka semakin kuat interaksi antara keduanya, sehingga komponen tertahan lebih lama. Kolom ini terletak di dalam oven dan dapat diatur panasnya. Nah, yang ketiga yaitu oven. Oven ini berfungsi sebagai pengatur suhu. Suhu oven harus diatur dan sedikit di bawah titik didih sampel yang akan kita gunakan. Jika suhunya terlalu tinggi, cairan fase akan mudah menguap dan sedikit sampel akan larut pada suhu tinggi. Dapat mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga menjadi terpisah. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk memberikan respon linear atas komponen-komponen sampel yang sudah dipisahkan dalam kolom. Detektor yang paling umum digunakan dalam kromatografi gas itu yaitu detektor ionisasi nyala (FID) dan detektor konduktivitas termal (TCD). TCD merupakan detektor non-destruktif, sedangkan FID detektor yang destruktif. Selanjutnya, ada cara kerja kromatografi gas. Yang pertama, fase gerak mengalir dari tabung gas melalui injektor, masuk ke dalam kolom, detektor, dan pembuangannya. Cuplikan dimasukkan ke injektor dengan syringe atau suntikan. Cuplikan harus dimasukkan ke dalam kolom sekaligus. Suhunya harus cukup panas untuk menguapkan cuplikannya. Harus cukup rendah untuk mencegah penguraian akibat panas. Yang ketiga, injektor dipanaskan antara 150 sampai 250 derajat Celcius guna menguapkan sampel dan pelarutnya. Sampel yang berfase uap ini akan digerakkan ke kolom dalam oven yang terkontrol suhunya oleh gas pembawa. Ukuran puncak hasil analisis berhubungan banyaknya senyawa dalam cuplikan. Yang keenam, bila konsentrasi sebuah senyawa bertambah, maka ukuran puncak pun akan membesar. Yang ketujuh, bila kolom dan semua kondisi operasi kromatografi gas tetap sama, sebuah senyawa akan mengalir dalam kolom dengan kecepatan yang sama, sehingga sebuah senyawa akan dapat diidentifikasi oleh waktu yang akan dibutuhkan untuk bergerak dalam kolom. Yang kedelapan, identifikasi senyawa tidak dapat hanya ditentukan sendiri oleh waktu resistensinya,
Kesembilan, senyawa yang asli, murni, dan diketahui kadarnya harus dianalisis dan waktu retensi serta ukuran yang akan didapatkan. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian dari kromatografi gas. Keuntungan dari kromatografi gas ini, yang pertama, aliran fase gerak gas kecepatannya dapat dikontrol. Yang kedua, pencampuran uap sampel ke dalam aliran fase mobilnya mudah. Yang ketiga, pemisahan fisik di dalam komponen jenis panjang dan temperaturnya dapat diatur. Yang keempat, banyak macam detektor yang dapat dipakai. Yang kelima, dapat digabungkan dengan instrumen lain. Kerugian dari kromatografi gas, yang pertama, komponen yang tertahan kuat dalam fase diam kadang-kadang sulit dipisahkan. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatnya suhu kolom. Yang kedua, harga alat relatif mahal. Sekian penjelasan tentang kromatografi gas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.